Oke, Hai Impactors, ini hari ini mungkin teman-teman udah tahu bahwa hari ini kita ada pembicara spesial dari Messenger. Kalau misalnya teman-teman belum tahu, mungkin bisa kepoin Instagramnya dulu @the_messenger. Bener nggak sih? Ya harusnya sih bener. Udah aku stalk kok. Benar-benar. _messenger. Dan ini dia pembicara kita hari ini, speaker kita hari ini yaitu Kak Yoyo, Kak Yohanes. Boleh dibantu pin mungkin teman-teman operator? Hai Kak Yoyo, udah ada di sini kan ya? Halo, halo. Apakah suaraku Oke. masuk? Lancar? Aman Kak Yo. Oke. Aman ya? Yay. Welcome Kak Yo. Welcome to Impactors. Halo Kak Yo. Halo. Hai Kak Thank Yo. you. Salam Kak Yo. Thank you, VJ. Mesanja. Oke. Nah ini teman-teman udah lupa kayaknya. Kita punya budaya di Impactors, kalau misalnya ada yang perkenalan, berarti kita harus apa, udah tahu kan. Mungkin Kak Yoyo boleh perkenalan diri dulu. Gimana nih perkenalan biar Bebas, biar sinkron sama nanti sautannya. Oh, bilang aja hai, namaku siapa gitu. Coba ya, misalnya ya gitu. aku Pakai gitu. makanan kesukaan, minuman kesukaan nggak? Ada nggak ya di zaman Boleh, kalian? silakan. Boleh Kak Yo. Nggak ada. Namaku Yohanes Triatmaja. Panggilannya Halo Kak Yo. Halo Kak Yo. Hai Kak Yo. Asik. Ya, panggilan Yoyo. Biasanya panggil Kak atau Om kayak gitu. Mungkin aku ini ada yang kelahiran tahun 2000-an. Banyak ya pasti ya? Saya udah 2000, Banyak, Pak. Ya? Oke. Ya, berarti kalian seponakan aku. Jadi boleh panggil Om Yoyo. Karena di Messenger kadang sama anak-anak. Karena aku beberapa waktu lalu, waktu masih di tempat yang lama, aku masih pakai store kayak gitu. Juga buka untuk part-time gitu. Nah, part-time anak-anak mahasiswa biasanya kelahiran 2000-an kayak gitu kan. Biasanya mereka manggil aku Om karena seumuran ponakanku mereka kayak gitu. Ya, aku dari asli Solo, sekarang ada di Jogja dengan The Messenger kayak gitu. Ya, aku leader di sana. Bersyukur kemarin beberapa hari kemarin kita redesign, rebranding logo karena logo Messenger yang lama tuh orang mikir Illuminati. Illuminati banyak yang salah sangka kayak gitu. Pada nanya semua kalau ke store gitu kan ada logo kita besar, lingkaran, terus ada segitiganya. Itu sebenarnya logo Triquetra, logo Allah Tritunggal. Kita dulu pakai konsep itu kayak gitu. Nah orang salah ngerti, dipikir logo Illuminati karena banyak desain Messenger yang cukup metal juga kayak gitu. Banyak orang yang salah ngerti. Akhirnya kita redesign supaya orang persepsinya berubah. Karena logo yang lama juga sangat common ya, masa itu logo umum banget. Terus ini kita bikin logo dan bersyukur beberapa waktu lalu dan kita sempat 3 hari kita exhibition untuk pameran redesign rebranding Messenger berjalan dengan baik. Terus apa lagi ya? Aku pernah tinggal di Surabaya tahun 2007 sampai 2010 di daerah Gayung Sari. Aku dulu sekolah misi di Surabaya. Pernah ada satu beberapa kejadian cukup membekas kayak itu dengan logat-logat Surabaya. Pada satu waktu itu kan biasanya hari Kamis di kampus itu hari penginjilan. Penginjilan, waktu itu keluar, kita penginjilan. Satu ketika aku temu sama satu orang kayak gitu. Ngobrol, udah kemana-mana, nah kira-kira udah mulai masuk nih ke berita Injil kayak gitu. Tiba-tiba orangnya langsung kayak gini, ya opo sih mas? Nah gitu. Biasa orang Surabaya, ya opo sih? Ya opo sih mas? Kayak gitu. Aku ngerti kon meh ngomong opo kayak gitu. Kon meh ngomong opo gitu. Jadi ternyata hari kemarin, minggu yang lalu, hari Kamis, temanku tuh udah penginjilan dulu sama dia dan ditolak. Dan hari itu aku nginjilin lagi orang itu dan ternyata juga akhirnya kena tolak lagi dan bahkan malah aku waktu itu tuh kayak diteror sama dia, setiap hari dicariin kayak gitu-gitu, dikasih video-video istilahnya pendeta murtad atau apapun kayak gitu. Nah, whatever gitu. Cuma itu pengalaman yang cukup senang di Surabaya, di Taman Bungkul, yang udah pasti sudah sangat beda ya. Sekarang 2000, dulu 2000 ya 2009, 2007 2010. Udah ada yang lahir belum 2007? Udah ada lah ya.
Kayak gitu. Terus apalagi ya perkenalannya ya? Ya mungkin bisa kenalan nanti di Instagram atau lewat The Messenger juga. Oke, hari ini kita udah ya gitu aja perkenalannya ya. Langsung ke firman Tuhan aja. Buka sama-sama yuk dalam 1 Korintus 15. Kalian ada Alkitab di rumah, Alkitab buku, atau Al-HP kalian, Android, Al-iPhone, kayak gitu, kalian bisa buka di dalam 1 Korintus 15, ayat 1 sampai yang ke-11. Aku akan bacain buat kalian semua. 1 Korintus 15, ayat 1 sampai 11. Kalau yang udah menemukan boleh kasih reaction. Udah menemukan, biar kita tunggu kalau misalnya ada teman-teman yang belum. 1 Korintus 15, ayat 1 sampai 11. Udah ketemu. Mantap. Oke. Aku akan bacain, Kak Yo akan bacain untuk kalian semua. Kalian juga bisa menyimak Alkitab kalian. Ini adalah tulisan dari Rasul Paulus ya, untuk jemaat di Korintus waktu itu. Jadi yang menulis ini adalah Rasul Paulus, rasul yang cukup hebat, yang nanti kita akan lihat bagaimana pergumulannya dia. Kak Yo akan bacain. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ialah menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi ini tulisan Rasul Paulus ya, tentang bagaimana dia berbicara kembali tentang Injil kepada jemaat di Korintus. Tapi sebelum Kayo nanti ini bahas tentang teks ini, Kayo akan ngomong tentang tema kita ya. Tema kita hari ini kemarin dikasih tahu sama VJ kayak gitu. Udah dikasih kayak materinya yang memang kalian jadi mingguannya kalian, tetapi dia bilang kayak gitu. Kayo boleh dikasih judul kayak gitu, kasih judul yang messenger banget. Ya sejujurnya ya, Kayo tuh paling susah ngasih judul dalam khotbah kayak gitu. Kadang-kadang itu hal yang paling sulit karena apa ya, mau diomongin apa kayak gitu. Kayak kasih judul apa sulit. Jadi akhirnya kemarin, oh ya ini ngomong tentang Injil, tentang percakapan, tentang kata-kata, ya udah kita akan ngomong tentang percakapan Injil. Nah, judul firman Tuhan atau judul pembahasan kita hari ini itu tentang ngomong percakapan Injil. Nah, kadang-kadang kalau ngomong tentang percakapan Injil, orang-orang tuh udah kayak, apalagi anak-anak muda ya, tidak semua, aku percaya pasti ada yang excited, kayak kalian juga pasti excited ngomong tentang percakapan Injil kayak gitu. Tapi ada beberapa orang yang seakan-akan kayak, wah ini sesuatu yang kolot, sesuatu yang sangat rumit, ini nanti banyak pertentangan ya, kayak tadi Kak Yu sempat mention di awal cerita bahwa istilahnya Kak Yu waktu ngomong penginjilan kayak gitu, nanti istilahnya penginjilan itu ngomong 101, nanti ngomong oh jadi kamu percaya nggak bahwa kamu tuh berdosa atau kayak gini. Nah, ada percakapan-percakapan yang seakan-akan begitu apa ya, begitu sangat berat kalau ngomong tentang percakapan Injil. Tetapi apa sebenarnya percakapan Injil?
dan bagaimana kita bisa melakukan percakapan Injil. Nah, hari ini kita akan lihat dalam teks ini juga kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk lagi ke dalam teks ini, Kayu cuma mau ngomong gitu loh, bahwa setiap kita ini makhluk sosial gitu. Kita ini kan dikatakan dalam Kejadian, waktu Tuhan menciptakan manusia, dikatakan manusia tuh diciptakan segambar dan serupa dengan Allah kayak gitu. Nah, Allah kita adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus kayak gitu. Allah kita memang satu. Sekali lagi Kayu bilangin ya, Allah kita tuh nggak tiga. Nanti ini mungkin ada Kak Betuel ya, kan di sini ada Kak Betuel mungkin bisa lebih nanti gitu ya. Ini Kayu istilahnya memancing aja biar Kak Betuel nanti menjelaskan tentang Allah Tritunggal kayak gitu. Tapi Kayu mau ngomong kayak gitu, bahwa kita tuh manusia, kalian, Kayu, dan semua orang di dunia ini tuh diciptakan segambar dengan Allah kita kayak gitu. Allah yang adalah Allah Tritunggal. Allah kita nggak tiga, Allah kita tuh satu kayak gitu. Allah kita tuh satu, tetapi dia tuh satu tapi komunal, berkomunitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam 3 pribadi. Sekali lagi nanti biar Kak Betuel yang menjelaskan lebih dalam, cuma Kayu pengen ngomong gitu loh, bahwa Allah kita tuh satu, tapi juga dalam 3 pribadi, yang artinya komunal. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan manusia itu diciptakan segambar dengan manusia. Makanya itu, kalau teman-teman ingat dalam pelajaran sekolah, kita tuh juga disebut bahkan juga disebut sebagai gini, manusia itu makhluk individual, tapi juga apa? Makhluk sosial. Yang artinya kita tuh bisa berdiri sendiri, kita tuh bisa mandiri, tetapi kita tidak pungkiri bahwa kita juga tidak bisa hidup tanpa orang lain. Yang kita artinya harus bersosialisasi, ketemu orang, butuh orang, saling membutuhkan. Nah, dalam interaksi itu ada yang disebut nanti adalah komunikasi. Kalau zaman dulu, kalau kita lihat ya film-film apa ya, ada film-film purba atau film-film orang zaman dulu, orang berkomunikasi a u a a atau ada tulisan-tulisan kayak gitu. Atau kalau kita ngelihat film-film suku gitu, ada komunikasi, perkataan, ada gerakan, itu yang cara yang mereka untuk ngomong sama orang lain. Adanya percakapan di situ. Nah, mau nggak mau bahwa apa ya, percakapan itu sesuatu yang tidak mungkin tidak ada dalam hidup kita. Kak Yo ini termasuk orang apa ya? Ya walaupun Kak Yo sadar Kak Yo tuh ambivert, istilahnya Kak Yo tuh agak ekstrovert, tetapi juga satu sisi Kak Yo tuh senang juga dalam kesendirian, agak introvert juga. Dulu Kak Yo pikir Kak Yo tuh agak bipolar. Bipolar tuh satu penyakit mental yang apa mood swing-nya atau tiba-tiba perubahan identitasnya tuh bergerak dengan cepat kayak itu. Kayu dulu pikir seperti itu. Ternyata ada istilahnya ambivert itu. Jadi Kayu tuh menikmati masa-masa kayak misalnya PPKM kayak gini ya, masa-masa corona. Wah, seneng banget bisa di kamar, nge-explore, bisa sendiri, tenang, nggak ketemu orang. Jujur ya, Kak Yu tuh kalau misalnya pelayanan di gereja, Kak Yu tuh pembina pemuda juga di gereja Kak Yu kayak gitu. Kak Yu tuh akan lebih suka ngobrol one-on-one daripada Kak Yu tuh ada di belakang mimbar dan khotbah di banyak orang. Senang juga, istilahnya bisa juga, dan itu memang istilahnya itu sesuatu yang Kayu memang harus lakukan, dalam arti itu memang harus Kayu lakukan dalam sebagai pembina kayak gini. Cuma kalau boleh milih itu Kayu lebih suka mendampingi satu orang, beberapa orang sedikit, yang akhirnya ngobrol kayak gitu. Bisa juga ngomong di banyak orang, tapi Kayu kalau boleh milih, nah jadi ada karakteristik Kayu yang ngomong introvert kayak gitu. Nah, se-introvertnya Kayu, sampai satu titik kayak kemarin beberapa waktu Kayu tuh sempat COVID. Bulan apa ya? Bulan Juni, Kayu tuh juga kena COVID kayak gitu. Kena COVID, dan akhirnya isolasi mandiri lah, isoman sendiri di rumah sendiri kayak gitu di Jogja. Kayu tuh nggak keluar kayak gitu. Nggak keluar sama sekali. Pertama tuh ya enjoy. Tapi kan kadang-kadang COVID itu, ini COVID-nya Kak Yu ini bukan COVID cuma OTG, tapi COVID yang bergejala juga. Sampai satu titik Kak Yu benar-benar sakit, demam, terus sampai hilang perasa, nggak bisa cium, nggak bisa merasakan kayak gitu. Bener badan sampai demam, badan nggak enak semua kayak gitu, sesak nafas juga sempat, sampai istilahnya gampang capek banget kayak gitu. Nah, satu titik kelihatannya enak gitu. Sekali lagi ya, sisi introvertnya Kak Yu tuh pengen santai gitu. Ah, ini gampang lah ngelewatin. Tapi
ternyata di saat-saat COVID itu ada serangan mental juga kayak gitu. Akhirnya yang butuh ketemu orang, rasanya tuh pengen keluar, pengen ketemu orang lah. Kalau di masa-masa sehat, enak di kamar, tapi tiba-tiba kalau misalnya kepikiran atau keinginan ketemu orang ya tinggal keluar. Tapi ini kan nggak bisa. Kalau keluar ya bakal nularin. Akan jadi masalah juga. Akhirnya terpaksa benar-benar harus di kamar sendirian kayak gitu. Dan itu memang nggak enak kayak gitu. Harus bercakap. Akhirnya Kayu telepon orang lah, chat orang lah, istilahnya ada yang ngajak ngobrol lah, dan syukur ada teman-teman sahabat-sahabat Kayu yang ngajak ngobrol juga kayak gitu. Nah itu, jadi se-introvertnya orang mungkin, atau misalnya case-nya kayak gini, kalau di zaman kayak gini, banyak anak-anak muda yang memang dia introvert, lalu dunia mereka adalah dunia sosial media. Jadi mereka tuh nggak suka ketemu orang langsung, tapi bagi mereka sosial media adalah satu-satu dunia yang menyenangkan bagi mereka. Nggak ketemu orang, tapi mereka bisa menuangkan segala sesuatu. Tapi pada akhirnya di sosial media juga akan ketemu orang dan berinteraksi. Dan mungkin ketemu juga orang, ada percakapan yang terjadi. Jadi se-introvertnya orang, sepingin sendirinya orang, percakapan, interaksi sama orang, itu tidak mungkin kita hindari. Karena sekali lagi, kita manusia diciptakan segambar dengan Allah kita. Dan Allah kita itu komunal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu saling berinteraksi dari kekekalan, ya, diam pun juga sebuah respon kayak gitu. Dari kekekalan, dari dulu manusia belum ada, segala ciptaan belum ada, Bapa itu sudah berkomunikasi dengan Anak bersama dengan Roh Kudus kayak gitu. Mereka saling mengasihi, mereka sudah saling bukan saling melengkapi, tapi saling berinteraksi satu dengan yang lain. Sehingga ketika menciptakan manusia dikatakan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, pastilah di dalam diri kita ada sesuatu yang ditaruh sama Allah, karena itu identitas Allah yang ditaruh dalam diri kita, yaitu berkomunikasi, bercakap-cakap, saling berinteraksi dengan orang lain. Nah, hari ini tema kita adalah tentang percakapan Injil kayak gitu. Kalau kita kembali dalam teks kita, kenapa kok Paulus bisa ngomong percakapan Injil ini dikatakan di ayat yang kedua, ayat yang ayat yang ketiga, dikatakan bahwa sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Di ayat 2 dikatakan Paulus ini menyampaikan Injil, lalu dipertegas di ayat yang ketiga bahwa Injil ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sekali lagi, kenapa kok kita harus melakukan percakapan Injil dalam kehidupan kita? Ya sekali lagi, karena Injil itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dikatakan di sini tuh sangat yang terutama dan yang paling pertama harus disampaikan. Jadi ini bukan ngomong tentang bukan ngomong tentang sekedar hanya penting saja, tetapi ini yang terutama dan yang paling pertama harus. Banyak hal di dunia ini yang bagi kita tuh sangat menyenangkan. Bahkan Kayu tuh sering ngobrol sama teman-teman Kayu kayak gitu, yang sesama hamba Tuhan kayak gitu. Kita tuh punya, kadang-kadang kan ada pengkhotbah, ada orang-orang kayak gitu yang ngomong kayak gini. Oh, spesialisasiku tuh ngomong tentang hati Bapa. Spesialisasiku tuh ngomong tentang mungkin tentang pengusiran setan kayak gitu. Atau spesialisasiku tuh ngomong tentang gambar diri atau apapun. Kadang-kadang kan retret kayak gitu ya. Retret kan ada sesi hati Bapa, nanti siapa ini spesialisasinya ngomong tentang hati Bapa. Kayu sering ngomong sama teman-teman kayak, bolehlah kita punya spesialisasi apapun, tetapi kita harus ngerti bahwa yang paling penting, kalau kita tidak pernah menyampaikan yang paling penting, kita mungkin belum berkhotbah dengan cara yang benar kayak gitu. Nah, sekarang kita juga dalam hidup kita ini, kita punya yang penting dalam kehidupan kita. Kita tuh punya segala sesuatu yang kita anggap penting. Harta kita, mainan kita, handphone kita, gadget kita, mungkin yang udah pacaran, ada yang udah pacaran di sini? Udah ada ya, pasti ya, kayak udah ada yang pacaran, mungkin pacar kita penting. Nah, kalau kita nganggap pacar kita penting, kita tuh akan mempercakapkan terus gitu loh. Kita tuh akan mempercakapkan, Kayu akan ngomongin ya, kita tuh selalu akan mempercakapkan, kita tuh selalu akan ngomongin, kita tuh akan selalu membahas apa yang kita anggap penting. Sekali lagi Kayu akan ngomong, kita tuh selalu akan ngobrol
kita akan selalu ngomong, kita akan selalu mempercakapkan kepada orang lain apa yang kita anggap penting. Kalau yang kita anggap penting gadget, wah ya pasti YouTube-nya, algoritma YouTube-nya itu ngomong tentang gadget. Halo David di sini, gitu. Halo guys, David di sini. Nah itu siapa yang biasanya follow David yang gadget in kayak gitu? Halo, kayak gitu. Itu pasti algoritmanya di YouTube itu ngomong tentang gadget. Itu bisa kelihatan kok teman-teman. Jadi sebenarnya apa ya? Sosial media itu mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita dan apa yang kita anggap penting. Misalnya kalian di YouTube lah, kalau kalian gadget itu sesuatu yang penting, pasti kan kalian akan sering kan cari gadget, dan itu biasanya di home yang jadi apa? Jadi rekomendasi itu tentang gadget kayak gitu. Atau yang sukanya tentang bola, tentang cuplikan bola. Itu pasti juga nanti di rekomendasinya tuh banyak tentang bola kayak gitu. Kayak itu kadang-kadang suka kan, karena males nonton bukan buang waktu, nonton jadi kayak itu orangnya di screen time tuh sangat bentar kayak gitu. Males juga kan nonton kadang-kadang lama. Kadang-kadang di YouTube tuh nonton itu loh yang bukan review, ringkasan film yang 3 menit doang kayak gitu. Dulu kan kayak Attack of Titans kayak itu kan di anak-anak youth kok ngomong bahas tentang Attack of Titans itu apa sih kayak gitu. Wah, ini berjilid-jilid kayak gitu. Bersesi-sesi kayak gitu. Wah, ini panjang. Kayak itu cari aja di YouTube ringkasan Attack of Titans kayak gitu. Nah, itu cuma 3 menit per season, itu cuma 3 menit dan kayak sudah sangat bisa menyelesaikan semua filmnya itu dan ngerti ceritanya dan akhirnya bisa ngobrol. Jadi rekomendasi kayak itu juga kebanyakan tuh tentang review film atau ringkasan-ringkasan yang cuma 3 menit, film-film kayak gitu. Nah, kita pun kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong tentang sesuatu yang penting, kita pasti akan ngobrol terus. Gadget lah, pasangan kita yang udah pacar, kadang-kadang kan adalah teman kita, kadang-kadang yang tiba-tiba nongkrong. Seneng banget nih. Misalnya dia lagi seneng lah sama seorang cewek atau cowok kayak gitu. Waktu nongkrong dia pasti pembahasannya tiba-tiba langsung, pasti kamu mau ngomong ini kan? Karena kita udah tahu teman kita itu lagi seneng sesuatu dan kita pasti udah nebak dia akan ngomong itu. Nah, bagi Paulus ngomong bahwa berita Injil ini adalah berita yang sangat penting yang dia selalu ingin sampaikan yang pertama. Nah, pertanyaannya, kenapa ini penting bagi Paulus? Yang akhirnya ini juga harus kita tahu bahwa ini juga harus penting buat kita semua. Kenapa kok kita mempercakapkan Injil? Karena percakapan kita tuh punya misi di dalamnya gitu. Kita bukan sebagai anak-anak Tuhan, kita nanti akan sadar bahwa percakapan kita ini bukan sekedar percakapan apa yang saja yang kita inginkan atau senangkan dalam hari-hari kita, tetapi kita tuh punya misi di sini kayak gitu. Nah, di sini kita lihat ya, kenapa kok Paulus ngomong bahwa berita Injil ini adalah berita yang paling penting dan sangat terpenting dan yang terutama dan yang paling utama dan yang harus pertama kali disampaikan. Dalam pembahasan apapun ya, Paulus itu juga membahas banyak hal. Tetapi Paulus selalu akan membahas hal ini menjadi poin utama dalam setiap pembahasannya dia kayak gitu. Nah, kita bisa lihat ya di ayat yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina. Bisa teman-teman bisa lihat ya ayat yang ke-9 dari 1 Korintus 15 tadi. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, ayat yang ke-10. Tetapi dari ayat yang ke-8. Ini poin yang penting juga, maaf kayu kelewat. Dari ayat yang 8 ya. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Lihat, Paulus menyadari di sini ya, karena berita Injil tuh ngomong kayak gini. Dikatakan di ayat yang 3 bahwa berita Injil tuh ngomong tentang Yesus mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Lalu Paulus menyambung. Paulus sadar bahwa dia manusia berdosa, dikatakan dia yang paling hina di antara semua rasul. Bahkan dia menegaskan kalimat penghinaannya terhadap dirinya dengan kalimat ini. Yesus menampakkan diri atau Yesus mendatangi dirinya sehingga dia bertobat, itu sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Anak yang lahir sebelum waktunya itu kan kayak gini, kayak istilahnya aku pakai kata bayi prematur. Bayi yang belum harusnya tuh di 9 bulan lahirnya, tapi ini tuh lahir di 7 bulan. Mungkin bisa ngomong kayak gini tentang
yang harusnya itu aktif di di usia 8 bulan, kelahiran di usia kehamilan 8 bulan, tapi dia harus muncul di usia 7 bulan. Jadi sebelum harusnya waktunya, dia tuh sudah dihidupkan, istilahnya kayak gitu. Paulus pengen ngomong. Jadi Paulus pengen ngomong kayak gini. Bahkan Tuhan tuh datengin Paulus saat Paulus belum bisa ngerespon tentang Tuhan. Bahkan Paulus pengen ngomong, Tuhan tuh mendatangi dirinya sebelum seakan-akan harusnya tuh pas nanti pasnya. Tapi sebelum segala sesuatu yang baik di dalam diri Paulus, Tuhan udah datang. Paulus pernah ngomong ini sama jemaat Roma juga. Dikatakan dalam Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kepada manusia dengan cara Yesus mati di atas kayu salib, bahkan saat kita masih berdosa. Bahkan Tuhan tuh datengin Paulus bukan saat Paulus masih sadar, tetapi saat Paulus masih berdosa. Nah, Tuhan ini mengasihi kita bukan karena atas pengetahuannya karena kita baik, bukan. Tuhan tuh mengasihi kita atas kesadaran dirinya atau pengetahuan dalam dirinya karena kita masih berdosa. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu dosa? Kadang-kadang kalau kita ngomong ya tentang dosa, dosa itu ngomong seringkali hanya ngomong tentang kelemahan ya. Dosa itu ngomong tentang kekurangan. Makanya Kayu tuh beberapa hari ini, yang nggak berapa hari ini, bertahun-tahun di sebenarnya dari Kayu dulu leader juga. By the way, dulu komunitas Kayu waktu di Solo, di gereja Kayu di Solo namanya Impactors. Impactors sih, bukan Impactors gitu ya. Sebutannya Impactors, jadi namanya Youth Impact juga. Panggilannya tuh Impactors kayak gitu. Tadi ya saya familiar kayak gitu waktu kalian Impactors kayak gitu. Nah, waktu Kayu di Solo, youth leader di Solo juga, Kayu itu punya temen kayak gitu. Yang dia punya pergumulan, ya ini Kayu lempar isu ini juga buat kalian supaya kalian aware ya. Ada teman Kayu yang punya kecenderungan, yang dia punya kecenderungan gay, homo kayak gitu ya. Nah, Kayu tuh bertahun-tahun bahkan sampai sekarang tuh mendampingi dia. Dulu awal-awal kayak gitu, isu tentang ngomong tentang LGBT, ada yang ngomong tentang kelemahan ya. Akhirnya Kayu juga belajar tentang akhirnya tentang ya ini tentang diskusi ilmiahnya, tentang kesehatannya. Tapi Kayu kadang cuma pengen nyampein kayak gini. Kadang-kadang masalah dosa itu tuh hanya dianggap sebagai kelemahan atau kekurangan saja. Tetapi dosa, Paulus tuh sering ngomong, dosa itu ngomong tentang, dikatakan dalam Efesus, kita tuh orang mati. Bahkan dikatakan juga, kita tuh seteru. Dosa itu mengakibatkan kita musuhan dengan Allah. Kita tuh bermusuhan dengan Tuhan. Kita tuh bermusuhan dengan Allah kita, kayak gitu. Nah, bayangin nggak ya, teman-teman tuh kalau bermusuhan dengan teman kita, mungkin ya paling kalian tahu istilah apa ya? Jotaan nggak? Ya mungkin nggak tahu ya, ini bahasa orang Jawa Tengah. Jadi kayak musuhan, ya udah sama teman kita. Mungkin nggak akan enak ketemu di sekolah, tapi ya udah kayak gitu. Atau kita musuhan sama orang tua kita. Ya mungkin itu akan jadi nggak enak, mungkin kita nggak dikasih uang saku, kita didiemin di rumah. Atau kalian sedang musuhan dengan polisi dengan cara kalian naik motor nggak pakai SIM. Pasti kalian kalau ngelihat ijo-ijo, ada tiba-tiba ijo-ijo di depan mata kalian, rasanya itu kayak deg-degan. Deg kayak gitu, atau tiba-tiba ternyata orang parkir gitu ya yang pakai rompi hijau, bukan polisi, deg-degan kayak gitu. Tapi kalian pernah berpikir nggak, kalian tuh musuhan dengan seseorang, dengan pribadi yang memiliki alam semesta ini. Kalian bisa kabur kemana coba? Kalian bisa, kalau misalnya sama orang tua, mungkin sewaktu kita bisa kabur lah ke saudara kita yang lain, atau sama teman kita ya mungkin nggak ketemu lah kayak gitu, atau sama polisi ya, ini bukan ngajarin jelek ya, mungkin kalian nyari gang-gang kecil kayak gitu, tapi satu saat bisa ketangkep juga. Tapi bayangin, kalian tuh sedang bermusuhan, karena ngomong tentang dosa itu artinya permusuhan dengan Tuhan. Artinya kalian tuh sedang ada dalam hukuman murka Allah yang begitu mengerikan. Kita tuh mau kabur kemana? Daud pernah ngomong di Mazmur 139, aku lari ke gunung, engkau ada di sana. Aku lari ke lembah, engkau ada di sana. Aku lari di bukit dimanapun, engkau selalu ada, rohmu ada di sana. Kita tuh nggak bisa kabur sama Tuhan. Dan kita nih orang-orang yang pasti selalu akan dapat murka Allah, karena kita manusia berdosa.
Nah, waktu kita ngerti bahwa dosa ini bukan hanya sekedar ngomong tentang kelemahan, tetapi ini ngomong tentang kita tuh bermusuhan dengan pribadi yang apa ya, begitu besar, dan kita bisa kabur kemana-mana. Kita pasti akan mikir ulang tentang hidup kita kayak gitu. Dikatakan juga bahwa Paulus ngomong bahwa dosa ini sesuatu yang kita ini bukan hanya bermusuhan, tetapi aktif kita nyerang sama Tuhan. Dan kalian sadar nggak bahwa ketika Yesus ada di atas di kayu salib, dia tuh menanggung hukuman yang harus ditimpakan kepada mereka. Aku mau nanya sama kalian, salah satu lah, boleh jawab. Waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani nih, Taman Getsemani kan, di dalam Lukas dikatakan, dia ngomong sama murid-muridnya, waktu dia masuk di Taman Getsemani sama 3 orang, Yohanes, Petrus, dan Yakobus, kayak gitu ya. Lalu dia ngomong sama mereka, aku nih ketakutan, seperti mau mati rasanya. Yesus ngomong gitu ya sama murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa, dikatakan peluhnya berubah menjadi darah. Dan dia begitu ketakutannya. Aku mau tanya sama kalian, mungkin bisa jawab 2 orang, 3 orang, apa yang Tuhan Yesus takutkan? Ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Nanti kalau ada yang bisa jawab, Kak Yo kasih kaos messenger deh. Dibunuh. Menghadapi maut. Aku dibunuh, menghadapi maut, Menghadapi dosa. menghadapi dosa. Putus Dosa dari yang Allah. Wah, ini udah pinter semua ini dari VJ sama Kak Betuel nih Mas. Berpisah dari Allah. Nah gitu. Wah, ini yang jawab banyak juga ya. Tadi siapa ini saja ini? Nanti Kak Yo kasih kaosnya gimana ini? Nanti kayak oke. Thank you semuanya. Ada orang, kalian waktu nonton Passion of the Christ gitu, kadang-kadang nanti aku tanya VJ ya, siapa aja yang jawab tadi ya. Nah, waktu kalian nonton Passion of the Christ, beberapa orang kadang-kadang kayu ajak kayak gitu nonton Passion of the Christ kayak gitu, kadang-kadang mereka tuh kayak terharu sama film itu karena nggak tega ngeliat Tuhan Yesus dipaku, disiksa seperti itu. Mungkin mereka ngomong Tuhan Yesus ketakutannya karena siksaan seperti itu. Ada orang yang ngomong karena Tuhan Yesus ya dipaku, disalibkan itu. Cuma kalau misalnya apa ya? Misalnya itu ketakutannya, kalau kalian baca ya, ada bukunya tuh Jesus Freak. Itu buku tentang para martir dari pertama, Stefanus mungkin ya, Stefanus yang pertama, terus nanti sampai waktu itu Kak Yo baca yang sampai tahun 2000. Orang-orang Kristen yang mempertahankan imannya. Kebanyakan mereka, bahkan hampir semua kayak gitu. Waktu mereka menghadapi maut, mereka tuh bersuka cita. Ada satu kisah muridnya Rasul Yohanes, namanya Polikarpus kayak gitu ya. Dia tuh waktu menghadapi maut kayak itu, dikatakan dia tuh sampai nyanyi, dan akhirnya konon ya ceritanya, apa ini benar atau enggak, sampai waktu dia dibakar kayak gitu, dia itu bernyanyi, bersukacita, dan bakarannya tuh baunya harum kayak gitu. Artinya orang-orang ini tuh menghadapi maut dengan sukacita. Tetapi kok Tuhan Yesus tuh menghadapi maut ini dengan sesuatu yang dia ketakutan kayak gitu. Apa yang sebenarnya Tuhan Yesus takutkan? Kayu percaya bahwa Tuhan Yesus nggak takut sama bukannya Kayu ingin merendahkan tentang proses penderitaannya ya. Karena pada waktu itu proses penderitaan hukuman mati itu ada banyak hal. Selain dihukum salib, ada juga negara-negara lain di sekitar situ juga, Palestina, yang mereka tuh sampai yang dikulitin, sampai dalam 2 hari kayak gitu, benar-benar untuk penyiksaan yang begitu mengerikan kayak gitu. Tapi Kak Yu tuh sadar bahwa waktu Kak Yu baca Alkitab lagi, bahwa Kak Yu tuh sadar bahwa penderitaan paling besar yang Tuhan Yesus alami adalah ketika dia ngomong kayak gini, Eli Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus tuh selama pelayanannya, selama hidup di dunia, dia menyebut Allah tuh tidak pernah dengan kata Allah, dia selalu memakai kata Bapa. Kayu tadi udah bilang bahwa Bapa dengan anak tuh selalu bersekutu, ada satu ikatan yang dekat dari bahkan manusia belum diciptakan, mereka tuh selalu bersekutu. Tapi di saat disalib, Tuhan Yesus tuh harus dipisahkan dengan Bapanya. Pernah bayangin nggak? Di sini yang mungkin kita anak-anak kayak gitu, waktu kita dipisahkan dengan Bapa. Beberapa hari ini Kayu tuh lagi dampingin satu anak rohani Kayu di Bali. Papahnya tuh ada di ICU, dan ini baru aja dia WA, dia update bahwa papahnya tuh di ICU karena COVID, dia ventilator, kemungkinan sepsis juga, jadi ada masa-masa kritis kayak gitu. Kayu kemarin menangis dengan dia kayak gitu, berdoa sama dia kayak gitu. Itu rasanya kehilangan Bapak, dia belum kehilangan,
belum sampai kehilangan, tapi ada ketakutan yang begitu mengerikan. Bayangin ya, Tuhan Yesus itu tidak pernah terpisahkan dengan Bapa. Tapi dia harus terpisah, itu bukan gara-gara dirinya. Yang harusnya ngomong Eli, Eli lama sabaktani, itu adalah kita. Yang harusnya ngomongnya Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu harusnya Kak Yo dan kalian semua. VJ, di sini ada Diva, ada Vanya, ada Justin, ada Devina tadi. Yang harusnya ngomong Eli, Eli lama sabaktani, yang harusnya disalib, itu kan harusnya kita. Tapi Tuhan Yesus itu tanggung semuanya itu. Dan dia yang rela, dia yang benar, dia yang tidak berdosa, dia yang tidak bersalah, dia yang tidak melakukan kesalahan, dia yang setia, dia yang mengasihi, dia yang perfect, dia yang sempurna. Dia harus ambil itu semua untuk menggantikan posisi kita. Yang harusnya kita terpisah sama Bapa kita yang di surga. Yang harusnya kita terpisah sama Allah kita dan harusnya kita tuh dicemplungkan dalam neraka untuk kita benar-benar mengalami penderitaan dan bukan hanya ngomong tentang penderitaan fisik, tapi ngomong terpisah dengan Allah selama-lamanya. Itu harusnya kita. Tapi Yesus mau tanggung itu dan menggantikan tempat kita. Nah, waktu kita ngertiin, dosa itu bukan ngomong tentang kelemahan aja. Dosa itu yang mengakibatkan kita terpisah dengan pribadi yang begitu baik, begitu mengasihi kita. Yang harusnya kita terpisah dengan dia. Dia memalingkan, ya ini ada kata-kata, dia memalingkan wajahnya. Dia nggak mau harusnya ngelihat kita. Tapi gara-gara Yesus. Yesus tidak lagi menyebut Bapa waktu itu. Dia menyebut Allah supaya kita bisa menyebut dia Bapa. Yesus rela menggantikan posisi dia sebagai anak pada waktu itu. Supaya kita bisa menyebut Allah itu sebagai Bapa. Nggak ada agama di dunia ini yang punya relasi seperti ini. Agama-agama lain tidak punya hubungan dengan Allah mereka dengan konsep Bapa. Dan ini keindahan kekristenan kita. Bahwa kita punya relasi dengan Allah itu seperti anak dengan Bapa. Dan waktu kita sadar ini, kita akhirnya aware dengan masalah dosa. Bukan hanya ngomong tentang kelemahan, tetapi ini sesuatu yang mengerikan. Akhirnya Paulus sadar, balik ke teks tadi 1 Korintus 15. Kenapa bagi Paulus berita Injil itu berita yang sangat penting? Karena masalah terbesar manusia itu bukan masalah keuangan. Masalah terbesar manusia itu bukan masalah sakit penyakit. Mungkin Kayu lain kali lah bisa share sama kalian atau kita bisa pribadi share. Kayu tuh pernah kehilangan seorang kakak kayak gitu. Dia meninggal. Tapi bagi Kayu, meninggalnya kakaknya Kayu waktu itu adalah kebangkitan imannya Kayu. Kehidupan imannya Kayu. Itu udah 2015. Thank you. Itu 2015 Kayu. Tapi itu Kayu punya sebuah cerita yang akhirnya Kayu sadar bahwa masalah terbesar manusia itu bukan sakit penyakit. Masalah terbesar manusia adalah keberdosaan manusia. Itu adalah masalah terbesar. Dan masalah terbesar manusia dalam keberdosaan manusia sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Makanya Paulus ngomong, ini berita yang sangat penting. Kenapa? Karena ini masalah yang terpenting masalah yang terbesar sudah diselesaikan sama Yesus melalui berita Injil. Dan akhirnya Paulus ngomong bahwa dikatakan di ayat yang ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat 11, sebab itu baik aku maupun mereka demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Paulus tuh bekerja keras, memang dia sampai melakukan dia tuh berusaha juga jualan tenda, dia pengusaha tenda, bahkan Paulus juga pergi kemanapun dikatakan telanjang, sampai dia menderita kelaparan. Tapi bagi Paulus, bekerja kerasnya dia adalah bekerja keras untuk memberitakan berita Injil. Berita kerasnya dia, usaha kerasnya aja, bekerja kerasnya dia, lebih kerasnya adalah untuk usaha dia mempercakapkan Injil sama orang lain. Nah, itu akhirnya jadi refleksi sama kita. Sekarang pertanyaannya buat kalian semua. Apa berita yang paling penting dalam hidup kalian sekarang? Oke, boleh. Kalian punya kesukaan, gadget, pasangan kalian udah pacaran, orang tua kalian, atau cita-cita kalian, atau segala usaha kalian, tindakan-tindakan kalian. Tapi waktu kalian sadar tentang teks ini, berita ini, bahwa berita yang terpenting dalam kehidupan kita
harusnya adalah berita tentang Yesus di atas kayu salib yang menebus dosa kita. Bukan hanya kita, tapi juga teman-teman kita di luar sana yang harusnya kita beritakan. Kita mau ngomong sama teman-teman kita di luar sana bahwa Yesus itu mati bagi kamu juga. Beberapa waktu lalu untuk Kayu tutup sharing Kayu hari ini, Kayu mau kesaksian. Beberapa tahun ini Messenger tuh temanya witness kayak gitu. Temanya witness, temanya tentang saksi kayak gitu. Dan kemarin rebranding juga ngomong tentang Missio Dei, bahwa Allah punya misi untuk menyelamatkan manusia. Nah, akhirnya waktu Kayu merenungkan tentang tema ini di awal tahun, dan Kayu ngaplikasiin di Messenger segala sesuatunya, Kayu sedikit ketegur kayak gitu. Kayu tuh sama teman-teman suka banget kalau di Jogja, kalau kalian pernah ke Jogja di alun-alun Kidul. Dulu sebelum Corona sama temannya Kayu, kita tuh sering nongkrong di sana untuk kita penginjilan. Ya ketemu sama random orang kayak gitu. Atau random orang, akhirnya kita ngobrol Injil kayak gitu. Ya mungkin di sosial media Kayu bisa ngomong Injil kayak gini, tapi kan nggak berhadapan langsung dengan orang. Tapi kadang ada DM yang masuk juga. Tapi Kayu juga seneng ngobrol langsung kayak gitu. Tapi di masa corona ini, di masa pandemi ini, akhirnya otomatis ya, kita nggak bisa keluar kemana-mana dan ketemu orang harus sangat dibatasi. Akhirnya nggak pernah Kayu melakukan lagi penginjilan secara on-site dengan orang. Tapi waktu Kayu tiba-tiba kepikiran witness itu, tapi Kayu ketegur juga lah. Terus aku aja nggak pernah penginjilan lagi. Akhirnya di bulan April, Kayu tuh sempat memutuskan Kayu nggak pakai kendaraan pribadi Kayu. Kayu tuh sebulan ngisiin uang Kayu untuk Kayu tuh kemana-mana naik Gojek. Karena Kayu pikir kemana lagi bisa ketemu orang kalau nggak waktu perjalanan lewat Gojek. Nah, di lewat Gojek itulah Kayu mulai berkomunikasi, mulai penginjilan. Ya tidak selalu yang Bapak percaya Tuhan Yesus, kalau tidak percaya Tuhan Yesus mati masuk neraka, enggak gitu juga kayak gitu. Ada percakapan yang bridging. Nah ini nanti mungkin ada pelatihannya sama teman-teman. Kalian kalau tahu YCS atau di sini ada leader sekalian bisa nanti ada pelatihan penginjilan. Enggak ngomong kayak gitu langsung Bapak kalau tidak percaya Tuhan Yesus masuk neraka saat ini juga gitu. Enggak kayak gitu juga ya. Tapi ada percakapan bridgingnya gitu. Kayu punya beberapa pengalaman kayak gitu. Ada satu ketika pengalaman lucu dulu deh, pengalaman lucu. Tiba-tiba Kayu lihat di aplikasinya, ini Pak Nyoman ini. Namanya Pak Nyoman kayak gitu. Wah, ini pasti Hindu kan kayak gitu. Orang Bali nih. Kayu udah punya pikir, wah ini agamanya pasti Hindu. Udahlah Kayu mikirin konsep nih. Oh, nanti kalau ngomong tentang sama orang Hindu itu arahnya gimana itu. Udah dalam perjalanan, karena perjalanannya cukup jauh waktu itu. Ngobrol kayak gini. Akhirnya Kayu mulai masuk, Bapak nge-grab aja kayak gitu. Oh enggak, saya juga kerja sebagai guru. Loh, di mana Pak? Di Kanisius. Kanisius. Kayu mulai curiga kan. Pak Nyoman tapi kok di Kanisius kayak gitu. Udah ngobrol. Ternyata namanya mungkin Pak Nyoman ya. Ternyata dia WL di gerejanya teman Kayu di Jogja. Ternyata orang Kristen juga. Akhirnya Kayu ngomong sama dia. Lah Pak, saya mau menginjili Bapak kayak gitu, ternyata Bapak WL gitu. Nah, tapi ada satu kejadian yang bikin Kayu itu sadar bahwa berita Injil itu penting ya. Ada satu orang waktu itu Kayu dapat driver ibu-ibu. Ya, mungkin belum tua banget. Nah, Kayu kalau kebiasaan kalau driver cewek kayak gitu Kayu minta yang di depan kayak gitu kan. Nah, waktu itu perjalanan dari tempat tinggalnya Kayu buat ke Messenger. Kita ngobrol kayak gitu. Terus Kayu tanya biasa, ya Ibu, atau waktu itu ngomong, ya Ibu nge-grab buat bantu suami kayak gitu. Dia cerita, ya mungkin bantu suami itu bonusnya Mas kayak gitu. Tapi apa namanya? Sebenarnya saya tuh untuk mengalihkan pikiran saya saja, karena saya tuh dia ngomong dia kanker rahim stadium 3, mau stadium 4 kayak gitu. Dia takut semakin stres mikirin kankernya. Di masa-masa kayak gini, yaudahlah dia mengalihkan pikirannya dengan cara dia nge-grab. Cukup unik kayak gitu. Tapi dengan cara uniknya ini akhirnya kita bisa bercakap-cakap juga gitu. Oh, terus Kayu tuh cerita. Oh ya, terus mulai Kayu cerita tentang pengalaman Kayu tentang kakak Kayu yang meninggal. Yang Kayu bukan mau cerita tentang bagaimana siap menghadapi meninggal untuk ibu itu, ya enggak ya. Kayu cerita juga
kalau kakaknya Kayu waktu itu juga ngalami kanker paru-paru dan kanker otak kayak gitu. Kayu cerita. Tiba-tiba ibunya itu ngomong kayak gini, masnya Kristen ya? Loh, iya ibu Kristen kayak gitu. Oh enggak mas, saya agama lain. Cuma saya dulu kecil saya tuh Kristen kayak gitu. Oh iya, kecilnya Kristen, saya sempat masih Kristen kayak gitu. Cuma waktu saya nikah muda dan saya waktu nikah akhirnya saya ikut suami saya, agama suami saya kayak gitu. Oh yaudah, Kayu akhirnya mulai cerita, Kayu mulai bagiin Injil lagi tentang pengharapan di dalam bahwa pengharapan kita, masalah terbesar kita ya tadi bukan masalah sakit penyakit, tapi masalah terbesar kita adalah dosa. Masalah terbesar kita sudah diselesaikan sama Tuhan. Sehingga masalah-masalah yang lain itu harusnya menjadi apa ya? Tidak menjadi satu beban yang sangat beban karena masalah terbesarnya sudah terselesaikan. Kalau Tuhan sembuhkan, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, kita juga tidak bermasalah karena masalahnya sudah selesai, yaitu dosa. Akhirnya Kayu ngobrol, beritakan tentang Injil sama ibu itu. Akhirnya sampai Messenger. Ibu itu Kayu ajak apa ya? Ajak ke Messenger. Kayu ajak ngobrol lagi dan satu titik ibunya ngomong, bisa doain saya nggak? Untuk saya, mungkin ibu nggak bisa langsung berubah Kristen lagi. Tapi hari ini kayak Tuhan bicara secara pribadi sama dia lewat Kayu, dalam arti lewat berita Injil itu ya. Akhirnya Kayu doain di situ dan beberapa waktu kita masih kontak-kontakan kayak gitu. Nah, berita Injil tuh berita yang penting. Berita yang harus kita cakapkan setiap hari. Ini menjadi berita pengharapan bagi orang-orang. Banyak teman-teman kalian juga mungkin menghadapi masalah. Mungkin itu bukan masalah utamanya mereka. Tapi masalah utamanya adalah bagaimana mereka dalam keberdosaan mereka. Dan kita semua, refleksilah buat hari ini. Sekarang, apakah berita yang paling penting? Karena sekali lagi Kayu mau bilang, kalau kita akan selalu ngomong, akan selalu mempercakapkan apa yang penting. Kalau berita Injil adalah berita yang penting, kita akan selalu mempercakapkannya dalam situasi apapun. Yuk kita berdoa yuk untuk kita akhiri hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dalam anugerah-Mu, Kau menyelamatkan kami Tuhan. Bahkan saat kami masih berdosa, Tuhan mengasihi kami, Tuhan mau mati bagi kami. Ampuni kami Tuhan atas segala pelanggaran kami, atas segala pemberontakan kami sama Tuhan. Kami mengucap syukur buat kematian-Mu di atas kayu salib yang menyelamatkan jiwa hidup kami Tuhan. Kau Allah yang kami kasihi. Bahkan sebelum kami bisa mengasihi Engkau, Kau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Itu yang memampukan kami untuk kami mengasihi Engkau. Ajarkan kami mengerti berita ini adalah berita yang paling penting dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami percakapkan, berita ini selalu kami beritakan juga Tuhan. Ini tidak menjadi berita yang kami lupakan. Ini berita sukacita, berita damai sejahtera yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah firman-Mu ini hidup dan terus bertumbuh dalam hidup kami. Menguatkan kami, memberi kami pengharapan di dalam Engkau. Karena kami tahu kami membutuhkan Injil setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.